Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan latihan soal kedua materi penjualan tunai dan penjualan kredit. Berikut terdapat transaksi-transaksi yang terjadi pada UD Maju Jaya pada bulan Juli 2020. Mari kita bahas satu persatu. Pada tanggal 1 Juli, dijual barang dagang sebanyak 10 unit, per unitnya 800.000 secara kredit kepada Tuan Linggar dengan termin 2/10 N/30, HPP-nya 600.000. Untuk metode fisiknya kita catat, piutang dagang didebet sebesar 8 juta, penjualan dikredit sebesar 8 juta. 8 juta ini berasal dari 10 unit dikalikan 800.000. Untuk metode perpetualnya, piutang dagang didebet sebesar 8 juta, kemudian penjualan dikredit sebesar 8 juta. Lalu jurnal yang kedua, harga pokok penjualan didebet sebesar 6 juta, kemudian persediaan barang dagang dikredit sebesar 6 juta. 6 juta berasal dari 10 unit dikalikan 600.000. Kemudian tanggal 3 Juli dijual barang dagang sejumlah 20 unit, per unitnya 2.500.000 secara kredit kepada Tuan Tony dengan termin 2/10 N/30, HPP 2 juta per unit. Untuk metode fisiknya kita catat, piutang dagang didebet sebesar 50 juta, kemudian penjualan dikredit sebesar 50 juta. Nah, untuk metode perpetualnya, piutang dagang didebet sebesar 50 juta, penjualan dikredit 50 juta, dan terdapat satu jurnal lagi yaitu harga pokok penjualan didebet sebesar 40 juta, kemudian persediaan barang dagang dikredit sebesar 40 juta. Nah, untuk 50 juta ini berasal dari 20 unit dikalikan 2.500.000, dan untuk 40 juta yaitu 20 unit dikalikan 2 juta. Kemudian pada tanggal 7 Juli diterima pengembalian barang dagang sejumlah 2 unit yang dibeli oleh Tuan Linggar. Maka jurnalnya kita tulis, retur penjualan didebet sebesar 1.600.000, kemudian piutang dagang dikredit sebesar 1.600.000. Untuk metode perpetualnya, retur penjualan didebet 1.600.000, piutang dagang dikredit 1.600.000, kemudian persediaan barang dagang didebet 1.200.000, harga pokok penjualan dikredit 1.200.000. Untuk yang metode perpetualnya, persediaan barang dagang didebet karena UD Maju Jaya menerima pengembalian barang yang sudah dijual. Otomatis barang dagang kita yang ada di gudang pasti akan bertambah karena kita mendapatkan pengembalian barang yang sudah kita jual, sehingga persediaan barang dagang kita catat pada sisi debit. Kemudian untuk nominal 1.600.000 ini berasal dari 2 unit dikalikan harga barangnya. 2 dikalikan 800.000, maka hasilnya 1.600.000. Kemudian untuk HPP-nya ini 1.200.000 berasal dari 2 unit dikalikan harga pokok barangnya yaitu 600.000. Jadi hasilnya 1.200.000. Kemudian pada tanggal 10 Juli diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Linggar untuk barang dagang yang dijual pada tanggal 1 Juli. Nah, kemarin tanggal 1 Juli Tuan Linggar kan membeli 10 unit barang. Kemudian pada tanggal 7 Juli Tuan Linggar mengembalikan 2 unit barang, sehingga Tuan Linggar memiliki utang sebanyak 8 unit barang. Nah, 8 unit barang ini kita kalikan 800.000, sehingga
jumlahnya 6.400.000. Jadi hutang Tuan Linggar kepada UD Maju Jaya itu 6.400.000. UD Maju Jaya jadi memiliki piutang dagang sebesar 6.400.000. Nah, ini Tuan Linggar dapat melunasi pada tanggal 10 Juli. Pada keterangan tanggal 1 Juli terdapat termin 2/10 N/30, di mana maksudnya apabila Tuan Linggar dapat membayar hutangnya selama jangka waktu 10 hari akan mendapatkan diskon sebesar 2% dan Tuan Linggar harus membayar hutangnya dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Nah, Tuan Linggar ini dapat membayar pada tanggal 10 Juli. Otomatis mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Jadi 2% dikalikan 6.400.000, hasilnya 128.000. Maka untuk jurnalnya kas didebet sebesar 6.272.000, potongan penjualan didebet 128.000, kemudian piutang dagang dikredit sebesar 6.400.000. Untuk jurnalnya antara metode fisik dan perpetual ini sama. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli dijual barang dagang sejumlah 25 unit, per unitnya 1 juta kepada CV Mentari secara tunai dengan HPP 700.000 per unit. Maka metode fisiknya ditulis kas didebet sebesar 25 juta, penjualan dikredit sebesar 25 juta. Kemudian untuk metode perpetual dicatat kas didebet 25 juta, penjualan dikredit 25 juta, kemudian harga pokok penjualan didebet 17.500.000, persediaan barang dagang dikredit 17.500.000. 25 juta ini berasal dari 25 unit dikalikan 1 juta, kemudian 17.500.000 berasal dari 20 unit dikalikan 700.000. Lalu, mengapa kita tulis kas pada sisi debet? Karena penjualan dilakukan secara tunai. Otomatis apabila penjualan dilakukan secara tunai, maka kas kita akan bertambah sehingga kita catat pada sisi debet. Lalu tanggal 13 Juli diterima pengembalian barang dagang yang dibeli CV Mentari sejumlah 5 unit. Untuk metode fisik ditulis retur penjualan didebet sebesar 5 juta, kas dikredit sebesar 5 juta. Kemudian metode perpetualnya, retur penjualan didebet 5 juta, kemudian kas dikredit 5 juta. Persediaan barang dagang didebet 3.500.000, harga pokok penjualan dikredit 3.500.000. Untuk 5 juta ini berasal dari 5 dikalikan 1 juta. 1 juta merupakan harga barangnya. Kemudian 3.500.000 berasal dari 5 unit dikalikan harga pokok barangnya yaitu 700.000. Jadi seperti itu. Pada tanggal 16 Juli dijual barang dagang sejumlah 50 unit, per unitnya 2 juta secara kredit kepada Tuan Satrio dengan termin 1/10 N/30, HPP-nya 1.800.000 per unit. Untuk metode fisiknya kita tulis piutang dagang didebet sebesar 100 juta, penjualan dikredit sebesar 100 juta. Kemudian metode perpetualnya, piutang dagang didebet 100 juta, penjualan dikredit 100 juta, kemudian harga pokok penjualan didebet 90 juta, persediaan barang dagang dikredit 90 juta. Untuk 100 juta ini berasal dari 50 unit dikalikan 2 juta dan yang untuk 90 juta 50 unit dikalikan HPP-nya yaitu 1.800.000. Selanjutnya
tanggal 20 Juli diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Tony untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 3 Juli. Untuk tanggal 3 Juli terdapat termin 2/15 N/30, artinya akan mendapatkan potongan 2% apabila bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu 15 hari. Tetapi tidak mendapatkan potongan harga apabila melebihi dari waktu 15 hari. Nah, ini Tuan Tony melunasi pada tanggal 20 Juli, maka tidak mendapatkan potongan harga. Sehingga jurnalnya kita tulis kas didebet sebesar 50 juta, kemudian piutang dagang dikredit sebesar 50 juta. Untuk metode fisik dan perpetualnya sama. Nominal 50 juta berasal dari 20 unit dikalikan 2.500.000. Jadi kalian harus ingat-ingat apabila tidak bisa membayar selama jangka waktu yang telah ditetapkan, maka tidak mendapatkan potongan harga. Kemudian, pada tanggal 22 Juli diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Satrio untuk barang dagang yang dijual pada tanggal 16 Juli. Pada tanggal 16 Juli terdapat termin 1/10 N/30. Jadi, agar mendapatkan potongan harga, Tuan Satrio harus membayar utangnya dalam jangka waktu 10 hari. Nah, ini dari tanggal 16 ke 22. Ini berarti masih termasuk dalam 10 hari. Maka, Tuan Satrio mendapatkan potongan sebesar 1%. Piutang dagangnya ini sebesar 100 juta. 100 juta ini berasal dari 50 unit dikalikan 2 juta. Jadi jurnalnya kas didebet 99 juta, potongan pembelian 1% dikali 100 juta sama dengan 1 juta didebet, piutang dagang dikredit sebesar 100 juta. Untuk jurnalnya antara metode fisik dan perpetual ini sama. Selanjutnya ini adalah transaksi yang terakhir. Pada tanggal 25 Juli dijual barang dagang sejumlah 30 unit, per unitnya 3 juta secara tunai kepada Tuan Aldi dengan HPP 2.500.000 per unit. Maka untuk metode fisik ditulis kas didebet 90 juta, kemudian penjualan dikredit 90 juta. Untuk metode perpetualnya kas didebet 90 juta, penjualan dikredit 90 juta, kemudian harga pokok penjualan didebet 75 juta, persediaan barang dagang dikredit 75 juta. Untuk 90 juta ini berasal dari 3 juta dikalikan 30 unit, kemudian 75 juta ini 30 unitnya dikalikan 2.500.000. Misalnya terdapat transaksi yang tidak menyebutkan nominal harga dan HPP, kalian tidak perlu bingung. Kalian hanya perlu melihat transaksi sebelumnya atau transaksi awal yang berkaitan dengan transaksi yang akan kalian catat. Misalnya saja seperti pada tanggal 7 Juli ini diterima pengembalian barang dagang sejumlah 2 unit yang dibeli oleh Tuan Linggar. Nah, di sini tidak dicantumkan harga barangnya dan juga tidak dicantumkan HPP-nya. Maka kalian harus melihat transaksi pada tanggal 1 Juli yang dilakukan oleh Tuan Linggar. Nah, ini terdapat keterangan harga barangnya 800.000 dan harga pokoknya 600.000. Ini nanti tinggal kalian kalikan sejumlah 2 unit. Jadi seperti itu, kalian tidak perlu bingung. Sekian penjelasan tentang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.